Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kita mulai kepada pembelajaran mengenai suhu dan kalor. Ya. Nah, di sini kita langsung saja ke halaman 58 nomor 1 terkait dengan suhu dan kalor. Perbandingan suhu dan kalor. Ya, buku ini, buku paket ini, ya, kemudian kalian buka halaman 52. Ya, ini. Ya, pembanding ya. Ya, Kelvin, Celcius, ya. Kelvin, Celcius, Fahrenheit dan Reaumur. Ya. Di mana di sini contohnya halaman 58 nomor 1 min 40 derajat Celcius itu berapa Reaumur? Ya, pembandingnya itu bisa dilihat di halaman 52 tadi, masing-masing dibagi dengan 20, maka pembandingnya adalah ya Reaumur 4, Celcius 5. Reaumur titik didihnya 80 dibagi 24, ya, Celcius titik didihnya 100 dibagi 25. Jadi yang diketahui adalah penyebutnya, yang ditanyakan Reaumur di pembilang ya. Dikali min 40, min 40 dibagi 5 dikali 4 adalah min 32 derajat Reaumur. Berarti min 40 derajat Celcius sebanding dengan min 32 derajat Reaumur. Kemudian Celcius berapa Fahrenheit? Pembanding Fahrenheit adalah 9. Ya. 9. Kemudian ini Celciusnya 5. 9 per 5 dikali min 40. Ya, kenapa ditambah 32? Karena titik beku daripada Fahrenheit 32. Ya, jadi harus ditambah 32. Jadi hasilnya adalah min 40 dibagi 5 kali 9 tambah 32 min 40 derajat Fahrenheit. Kemudian min 40 derajat Fahrenheit berapa Kelvin? Karena titik beku ya Kelvin adalah 273, maka dari Celcius tinggal ditambah 273. Maka min 40 derajat Celcius setara dengan 233 derajat Kelvin. Lanjut ke pertemuan ke halaman berikutnya, halaman 58 nomor 4. Ya. Di mana di situ sebatang baja dipanaskan dari suhu 0 derajat menjadi 100 derajat Celcius. Jika panjang baja mula-mulai adalah 1 meter, pertambahan panjangnya adalah 1 mm. Kita rubah ke dalam meter, jadi 10 pangkat min 3 meter. Ya. Jika baja itu dipanaskan dari 20 derajat Celcius ke 40 derajat Celcius, berapakah pertambahan panjangnya? Nah, ini rumus pemuai panjang. Ada muai panjang, ada muai luas dan muai volume. Ya. Nah, di sini muai panjang adalah panjang mula-mula ditambah panjang mula-mula kali koefisien muai panjang kali perubahan suhu. Atau pertambahan panjangnya adalah panjang mula-mula dikali koefisien muai panjang dikali perubahan suhu. Karena pertanyaannya adalah berapa panjang baja setelah dipanaskan dengan perubahan suhu yang berbeda. Ya, kita cari dulu koefisien muai panjang. Ya, yang pertama ini. Ada suhu, ada pertambahan panjang, ada panjang mula-mula. Berarti kita bisa mencari koefisien muai panjang. Ini rumusnya nih. Delta L sama dengan LO kali alfa kali delta T. Alfanya berarti delta L per panjang baja mula-mula dikali dengan suhu. Kita masukkan nilainya, yaitu delta L 10 pangkat min 3, LO-nya 1, delta T-nya 100. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah koefisien muai panjang baja adalah 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kemudian pertanyaannya adalah panjang baja setelah dipanaskan dari 20 menjadi 40. Nah, perubahan nih, suhunya berbeda ya kan. Nah, panjang baja mula-mula tetap nggak berubah 1 meter. Nah, tadi kita dapat koefisien muai panjang baja 10 pangkat min 5. Tinggal perubahan suhunya dari mana? Dari 40 ke 20. Jadi yang didapatkan adalah 1 kali 10 pangkat min 5 kali 20. Jadi 2 kali 10 pangkat min 4 atau 20 mm. Yang 20 mm ini. Nah, itu jawabannya nggak ada, itu salah ya. Jawabannya ada 20 mm. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, halaman 60 nomor 25. Ya, kita lanjutkan soal nomor 3, halaman 60 nomor 25. Ya, elemen pemanas 110 watt berarti itu daya.
dapat meleburkan 1,5 kilogram, berarti itu massa. Es bersuhu 0 derajat Celcius adalah T. Ditanyakan adalah waktu ya pemanas tersebut untuk memanaskan, untuk meleburkan 1,5 kilogram yang bersuhu 0 derajat Celcius. Ya, jadi suatu benda ya dileburkan dengan massa 1,5 dileburkan ya dari 0 derajat Celcius, berapa waktu yang diperlukan dengan daya 110 watt. Nah, ini rumusnya ya, energi ya, ini energi, sama-sama energi ya. Energi yang pertama ini adalah W P kali T, daya dikali dengan waktu. Sedangkan Q yang kedua, yang Q sini adalah M kali L. Q itu adalah kalor lebur. Massa dikali dengan L, kalor lebur. Ya, jadi T-nya adalah M kali L dibagi P. 1,5 kali L-nya ya, di sini Bapak nggak tulis tapi sudah baku ya, kalor lebur ya, itu bisa dilihat kalor lebur S itu adalah 335 kali 10 pangkat 3 ya, dayanya adalah 110, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah kan sekon tuh 2.500 per 110 adalah 4.568 sekon, dijadikan ke menit karena pertanyaannya menit, jadi 76 menit. Opsinya yang B. Kemudian lanjut ke halaman 60 nomor 31. Ya, nah ini perpindahan kalor. Ya, konduksi ya. Ada dua logam P dan Q dihubungkan. Di mana sisi yang pertama di sini adalah 80 derajat, ya, kemudian yang di sini adalah 10 derajat. Ya, di sini adalah 80 derajat, suhu pinggir sini ini adalah 10. Pertanyaannya di sini nih, suhu yang di tengah-tengah ini. Ya. Ya, nah di situ kita lihat dua batang logam P dan Q yang berukuran sama, ukurannya sama, berarti panjangnya sama, ya, luasnya sama. Ya. Salah satu ujungnya disambungkan dengan yang lainnya. Nih salah satu ujungnya. Di mana ujung logam P-nya itu 80 derajat dan ujung logam Q-nya di sebelah kanan itu adalah 10 derajat. Ya. Jika koefisien konduksi termal P, ya, koefisien konduksi termal itu adalah K, ya, itu sama dengan 2 kali ya, koefisien konduksi termal P 2 kali dari koefisien konduksi termal Q, ya, luasnya sama, panjangnya sama. Pertanyaannya adalah berapa suhu sambungan, kan berarti ini perpindahan kalor. 80 ini turun suhunya, yang 10 suhunya naik karena disambung. Nah, sehingga di sini kita jadikan bahwa koefisien konduksi HP sama dengan koefisien konduksi HQ. Ini rumusnya. Rumus koefisien konduksi. K dikali luas kali perubahan suhu per panjang. Ya sama nih. Ini P, ini Q. Karena luas sama L-nya sama, maka kita coret. Ya, coret saja. Tinggal KP sama delta P. KP-nya adalah 2 kaki. Nah, di sini KP diganti dengan 2 kaki itu ya. KP-nya 2 kaki. Sini adalah delta P-nya 80 dikurang T di P. Sedangkan yang di Q adalah T dikurang 10. Lihat ya, lihat. Yang besar ini 80 dikurang T, yang kecil Q-nya adalah T dikurang 10. Secara matematis adalah sama-sama Q dicoret. 2 kali 80 160, 2 kali min T min 2T, ini T dikurang 10. Kita pindahkan ya, supaya tidak jadi min, ini min 10 pindah ke ruas kiri jadi plus, dan min 2T pindah ke ruas kanan jadi plus. Ya, jadi 170 sama dengan 3T, maka dapatkan T-nya adalah 170 per 3. Jadi di situ didapatkan hasilnya 56,7 derajat Celcius, yaitu yang opsinya yang D. Yang D ya. Nah, di sini opsinya yang D. Oke, lanjut ke soal halaman 61 nomor 34. Ya, kita lanjutkan ke halaman 61 nomor 34. Suatu benda hitam pada suhu 120 derajat Celcius. Nah, dijadikan Kelvin langsung. Ya, suhu 120 derajat Celcius jadikan Kelvin berarti ditambah 273. Jadi 400 Kelvin. Ya. Memancarkan energi sebesar R. Energinya pada saat suhu 400 Kelvin, energinya adalah R.
jika benda hitam ini dipanaskan sampai 327 derajat Celcius ditambah 273 jadi 600 Kelvin. Jika berubah menjadi 600 Kelvin, berapakah energinya? Nah, ini adalah perbandingan. Ya, W2 per W1, energi 2 per energi 1. Rumus energi di sini adalah pemancaran, energi pancar. Ya, rumusnya adalah emisivitas kali konstanta kali luas kali suhu pangkat 4. Ya, karena emisivitasnya sama-sama benda hitam dicoret. Ya, karena sini koefisiennya sama nih, saya coret. Ya, kemudian luasnya sama. Ya, bendanya sama, nggak berubah itu juga. Berarti luasnya sama dicoret, tinggal T. Ya, berarti T2 pangkat 4 per T1 pangkat 4. Kita sederhanakan, dibagi 200, tinggal 3 dibagi 200 tinggal 2. 3 pangkat 4 81, 2 pangkat 4 16. 81 per 16 adalah 5. Ya, adalah 5. Disederhanakan, ya, di sini adalah 5 banding 1. Ya, 5 banding 81 bagi 16. Ya, ada 5. Ya, sehingga di sini W2 adalah 5 kali W1. Ya, kan ini W2 per W1 sama dengan 5. Ya. Ya, kira-kira 5, sekian ya. Ya, buatkan aja dari 5. Jadi W2 adalah 5W1 atau 5R. Jawabannya yang C. Kemudian terakhir adalah halaman 61 nomor 40. Ya, suhu kulit seorang atlet kira-kira 30 derajat Celcius. Jika luas permukaan tubuh 1,5 meter persegi dan dia berada dalam ruang bersuhu 25 derajat Celcius. Ya. Nah, di sini ya suhunya harus berubah nih, ya. Harus dirubah ke dalam Kelvin. Ya. Ya, karena kalau tidak dirubah ke dalam Kelvin hasilnya adalah 1,5. Ya, tapi kalau kita rubah ke dalam Kelvin, ya, berarti di situ kita lihat suhunya adalah selisihnya 5. 5 tambah 273, 278. Ya. Ditambah 273 suhunya jadi 278. Nah, di sini kita lihat ya, ini kalau dirubah ke dalam Kelvin jadi 7, Q-nya adalah 7 dikali 1,5 dikali suhunya jadi 278. Ya. 278 kali 300 ya. Ini kalau tetap dalam suhu. Ya. Sama dengan berapa? Berapa? Kita hitung dulu. Hasilnya adalah 7 kali 1,5 dikali 278 dikali 300. Ya, 875. Ya, adalah 875,7 ya, 7 ya, Joule. Atau di situ hasilnya adalah 8,75 kali 10 pangkat 5 ya. Ini 875.700 nih. Ya. Jadi 8,75 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, ya. Ya, nggak ada jawaban situ tuh ya. Ya. Jadi di situ sekali lagi kalau kita rubah ke dalam Kelvin ya. Jadi 7 dikali 1,5 ya, dikali 278 dikali 300 ya. Jadi 8,75 dikali 10 pangkat 5 Joule ya. Ya, tidak ada jawabannya di situ. Ya, demikianlah pembahasan ini, semoga bisa dipahami. Akhirul wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.